Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Pemirsa sahabat Usdun yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, tema kita pada kali ini tentang satu peperangan yang dialami oleh Rasulullah. Peristiwa ini terjadi pada tahun ke-8 Hijriah, tepatnya 2 minggu setelah peristiwa penaklukan kota Makkah atau Futu Makkah. Orang sering menyebutnya perang ini dengan perang Hunain karena terjadi di lembah Hunain sebelah barat daya kota Taif. Kalau dilihat dari jumlah pasukan, maka pasukan kaum muslimin dengan pasukan kafir ini berimbang. Pasukan kaum muslimin terdiri atas 10.000 orang yang ikut dalam penaklukan kota Makkah dan 2.000 orang dari kaum Quraisy yang baru masuk Islam. Jadi ada 12.000. Sementara pasukan dari kaum kafir Quraisy, dari kaum kafir yang dipimpin oleh Bani Hawazin dan Bani Saqif, ini terdiri atas 12.000 pasukan juga. Jadi berimbang. Dan atas izin Allah, maka peperangan Hunain ini dimenangkan oleh pasukan kaum muslimin di bawah kepemimpinan Rasulullah dan Ali bin Abi Thalib. Nah, pada kesempatan ini Al-Fakir akan menceritakan hikmah peristiwa setelah peperangan Hunain ini terjadi. Karena pasukan kaum muslimin mendapatkan kemenangan yang gemilang dengan mendapatkan berlimpahnya harta rampasan perang atau ghanimah. Ada 6.000 tawanan perang, ada 24.000 ekor onta, ada 40.000 ekor kambing dan 4.000 uqiyah perak. Jumlah yang sangat besar. Nah, permasalahan terjadi ketika ternyata Rasulullah membagikan harta rampasan perang ini menurut sebagian orang tidak adil, tidak sesuai dengan porsinya. Kalau tadi pasukan kaum muslimin ada 12.000 orang, 2.000 orang ini adalah kaum kafir Quraisy yang baru masuk Islam karena Futu Makkah. Dan ternyata Rasulullah membagi-bagikan ini kepada orang-orang yang baru masuk Islam ini sangat besar, sangat banyak. Kaum kafir Quraisy yang masuk Islam diberikan porsi yang lebih besar dibandingkan orang-orang Ansor. Nah, ini yang menjadi akhirnya desas-desus, kemudian perbincangan di kalangan kaum muslimin itu sendiri. Bayangkan, Abu Sufyan yang baru masuk Islam 2 minggu mendapatkan 100 ekor unta. Di sini Abu Sufyan masih kurang puas. Bagaimana dengan anakku Yazid? Akhirnya Rasulullah memberikan lagi 100 ekor unta untuk Yazid dan Abu Sufyan. Ditanya lagi, bagaimana dengan anakku Muawiyah? Rasulullah pun memberikan 100 ekor unta untuk Muawiyah. Belumlah lagi Ikrimah bin Abi Jahal, Suhail bin Amir, diberikan 50 ekor unta. Kalau kita hitung, 1 ekor unta itu katakanlah sekarang harganya 50 juta. Kalau 100 ekor unta dikali 50 juta, Abu Sufyan dapat 5 miliar dari hasil rampasan perang. Luar biasa. Nah, ini yang terjadi gejolak di kalangan kaum Ansor terutama. Bagaimana mungkin ini? Pedang kami masih basah dengan darah musuh, tapi kami hanya dapat beberapa keping perak. Sementara orang-orang yang baru masuk Islam mendapatkan harta yang begitu besarnya. Kemudian berita ini sampai ke telinga Rasulullah. Dan Rasulullah pun memanggil Sa'ad bin Ubadah untuk mengumpulkan orang-orang Ansar. Ketika berkumpul, maka Rasulullah pun berkata kepada orang Ansar, "Wahai ya ma'syarul Ansar, wahai saudara-saudaraku kaum Ansar, apa yang menyebabkan engkau berpikir demikian, beranggapan aku tidak berlaku adil? Bukankah dahulu engkau tersesat, kemudian Allah berikan kepada kalian hidayah?" Benar ya Rasulullah. Wahai kaum Ansar, bukankah dulu kalian ini tercerai-berai, berkelahi, tidak pernah bersatu, kemudian Allah berikan hidayah, kalian dipersatukan hati-hati kalian oleh Allah. Benar ya Rasulullah. Bukankah dahulu kalian miskin, kemudian Allah kayakan kalian? Benar ya Rasulullah. Kenapa hanya dengan segelintir dunia harta rampasan perang ini yang aku berikan kepada saudara-saudara orang Quraisy, yang aku tahu dia baru masuk Islam, akidahnya belum kuat. Aku khawatir kalau dia tidak diberikan porsi yang besar, maka dia akan kembali ke agama sebelumnya.
Sedangkan aku sangat yakin kepada engkau, kalian wahai kaum Ansor, bahwa kalian memiliki akidah keimanan yang sudah mantap. Rasul menambahkan lagi, ya ma'syarul Ansar, ama tardawna an yazhaban nas bid-dunya wa tashabuna bi Muhammadin tahuruna ila buyutikum. Sukakah engkau, redokah engkau, orang-orang itu mereka dapat dunia, dapat unta, dapat domba, tapi engkau mendapatkan Muhammad Rasulullah, kau kembali ke Madinah, ke rumah kalian. Pemirsa sahabat Usdun yang dirahmati Allah, menangis kaum Ansor, para sahabat Rasulullah di kalangan Ansor, ketika mendengar penuturan Rasulullah bahwa ternyata baginda Rasul memang sengaja memberikan bagian harta rampasan perang atau ghanimah dengan porsi yang besar untuk kaum kafir Quraisy, untuk orang-orang Quraisy yang baru masuk Islam, karena akidah mereka belum kuat. Tetapi Rasulullah sangat yakin keimanan orang-orang Ansor ini luar biasa. Dan lebih dari itu, hadiah yang diberikan adalah bukan berupa onta, domba, perak, emas, dan lain sebagainya. Tetapi Rasulullah kembali ke Madinah. Karena mereka khawatir ketika terjadi Futuh Makkah. Rasulullah dari Madinah berangkat ke Mekah untuk menaklukkan kota Mekah, maka Rasulullah akan tinggal selamanya di Mekah, tidak akan kembali ke Madinah. Kata Rasulullah, ya ma'syarul Ansor, wahai saudaraku orang Ansor, andai kata orang-orang lain jalan menuju bukit, maka engkau berjalan menuju bukit yang lainnya, maka aku akan ikuti engkau, jalan yang engkau tempuh, wahai saudaraku kaum Ansor. Ketahuilah, orang-orang itu ibarat selimut, sedangkan engkau kaum Ansor adalah ibarat pakaian bagiku. Begitu cintanya Rasulullah kepada orang Ansor. Pemirsa yang dirahmati Allah, semoga bermanfaat. Sampai bertemu dengan channel Usdun yang selanjutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.